Halo semuanya, selamat datang di channel Yahanendi. Siapa nih yang bilang belajar sejarah itu ngebosenin? Eits, buang jauh-jauh pikiran itu. Soalnya hari ini kita bakal buktiin kalau sejarah itu bisa seru banget, kayak petualangan jadi detektif. Yep, kita bakal loncat ke masa lalu. Siap? Yap, kamu nggak salah denger kok. Hari ini kita bakal memulai investigasi super seru ke dalam Kesultanan Banten. Dan petunjuk kita adalah semua peninggalan luar biasa yang mereka tinggalkan. Yuk kita mulai bongkar rahasia-rahasianya satu persatu. Oke, petunjuk pertama. Kita bakal cari tahu apa sih yang bikin Kesultanan Banten ini begitu kuat, unik, dan ya keren banget pada masanya. Kita mulai dari sini ya. Coba lihat ini teman-teman, ini dia Masjid Agung Banten yang super ikonik. Kalau dilihat sekilas, ya kayak masjid biasa kan? Tapi coba deh kita pakai kacamata detektif kita. Bangunan ini tuh sebenarnya kayak sebuah puzzle raksasa yang nunjukin berbagai macam budaya bisa nyatu dengan damai. Nah, ini nih yang bikin mind-blowing. Arsitekturnya tuh gado-gado. Coba deh kamu lihat. Atapnya itu kan mirip banget sama pagoda kuil Cina, terus bangunannya khas Jawa banget. Tapi menaranya malah kayak mercusuar gaya Eropa. Ini tuh kayak ngasih tahu kita, hey, Banten tuh dari dulu udah jadi tempat nongkrongnya dunia. Tempat berbagai bangsa ketemu dan ngeblend jadi satu. Keren abis kan? Dan ini bukti betapa terbukanya mereka. Ini adalah Vihara Avalokiteswara. Sebuah vihara Buddha yang berdiri megah tepat di jantung Kesultanan Islam. Ini bukti nyata kalau toleransi di Banten itu levelnya juara banget. Lanjut ke petunjuk kita yang kedua. Sekarang kita bakal cari tahu gimana ceritanya Banten bisa jadi salah satu pusat ekonomi terkaya se-Asia Tenggara. Siap-siap kaget ya, karena jawabannya mungkin ada di dapur kamu. Rahasianya adalah lada. Yap, lada yang biasa buat masak itu. Dulu di Eropa, lada ini dijuluki emas hitam. Kenapa? Soalnya harganya bisa semahal emas. Langka banget, dan dicari-cari buat bumbu, pengawet makanan, sampai obat. Jadi, poin utamanya adalah Banten itu berhasil menguasai perdagangan lada dunia. Mereka bukan cuma pedagang biasa, tapi jadi pemain utama di panggung ekonomi global. Bisa kebayang dong kekayaannya melimpah ruah dari bisnis emas hitam ini? Tapi kekuatan Banten itu bukan cuma dari dagang lada loh. Ada sosok jenius di baliknya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau ini bukan cuma pemimpin, tapi juga seorang insinyur yang visioner. Bayangin aja, beliau membangun sistem irigasi super canggih sepanjang 40 km buat ngairin ribuan hektar sawah. Ini resep rahasia Banten buat makin makmur. Nah, disinilah plot twist-nya muncul. Kalau Banten sekuat dan sekaya itu, kenapa bisa runtuh? Oke, bagian ini ceritanya jadi makin dramatis, udah kayak nonton film. Dan ternyata penyebabnya itu drama keluarga. Beneran. Jadi ada konflik internal antara ayah dan anak. Di satu sisi ada Sultan Ageng Tirtayasa, sang ayah, yang gigih banget melawan VOC Belanda. Pokoknya anti penjajah. Tapi di sisi lain ada anaknya Sultan Haji yang malah kerjasama bareng VOC. Beda prinsip yang akhirnya berujung tragis. Dan ini dia benteng Spelwick. Bisa dibilang ini adalah monumen pengkhianatan. Sultan Haji ngizinin Belanda bangun benteng ini buat ngontrol Banten. Dan parahnya lagi, buat memata-matai ayahnya sendiri. Kebayang nggak sih sedramatis itu? Oke, setelah semua investigasi kita, sekarang pertanyaannya adalah, jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini? Yuk, saatnya kita susun semua potongan puzzle-nya jadi satu gambaran utuh. Semua bangunan ini, mereka tuh bukan cuma reruntuhan tua, teman-teman. Mereka itu ibarat buku sejarah yang terbuat dari batu. Masing-masing menceritakan kisah lengkap, mulai dari perpaduan budaya yang keren, kejayaan ekonomi yang luar biasa, sampai konflik keluarga yang tragis. Semuanya ada di sana. Nah, sekarang giliran kamu jadi detektifnya. Dari semua situs sejarah yang udah kita bahas tadi, mana sih yang paling bikin kamu penasaran dan pengen banget kamu kunjungi langsung? Coba deh tulis jawaban kamu di kolom komentar ya, aku pengen banget tahu. Makasih banyak ya udah ikutan tur mesin waktu kita hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan tentunya subscribe channel Yahanendi biar kita bisa berpetualang ke masa lalu lagi di penjelajahan sejarah seru berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.